Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 6 ingin membawakan materi tentang resiko operasional, termasuk dengan cara mengidentifikasinya dan melakukan pengukuran. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja kita masuk ke materi ini. Pada bagian pertama ada resiko operasional. Secara definisi, resiko operasional adalah potensi kerugian yang timbul akibat adanya kegagalan atau ketidaksempurnaan di setiap aktivitas, baik dalam proses internal, sumber daya manusia, sistem, maupun karena kejadian eksternal yang mempengaruhi aktivitas operasional suatu perusahaan. Jika resiko operasional tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan kerugian dari sisi finansial dan berjalannya bisnis hingga reputasi perusahaan. Mengetahui definisi dari resiko operasional, berikut ada jenis-jenis dari resiko operasional yang dibagi menjadi 4 sumber utama, seperti resiko manusia. Resiko manusia atau SDM, sumber daya manusia, merupakan jenis resiko yang dapat terjadi karena human error, kurang kompetensi, atau adanya kecurangan dalam perusahaan. Resiko ini dapat menyebabkan masalah seperti salah proses transaksi. Jenis yang kedua adalah resiko proses. Risiko proses adalah risiko yang terjadi dikarenakan prosedur tidak jelas, tidak efisien, atau tidak dipatuhi oleh karyawan dalam perusahaan. Sehingga kesalahan ini dapat menyebabkan masalah seperti salah input dapat terjadi. Jenis yang ketiga adalah risiko sistem, di mana risiko sistem adalah jenis risiko operasional yang terjadi karena kegagalan sistem IT, seperti server down dan bug dalam aplikasi atau teknologi yang digunakan oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada risiko eksternal. Risiko eksternal merupakan risiko operasional yang disebabkan oleh ancaman dari luar perusahaan, seperti bencana alam, perubahan, regulasi, dan serangan cyber. Lanjut, kategori kerugian. Kategori kerugian ini mencakup 5 kategori. Yang pertama adalah kecurangan internal seperti penggelapan uang, manipulasi laporan, penggunaan wewenang. Dan kategori yang kedua ada kecurangan secara eksternal atau di bagian luar perusahaan, seperti pembobolan sistem atau hacking dan penipuan online atau phishing. Dan yang ketiga ada legal dan compliance risk, di mana pelanggaran aturan pemerintah dan tidak sesuai standar industri dalam kategori tersebut. Kategori yang keempat ada gangguan operasional, gangguan yang tidak dapat diganggu seperti bencana alam, pandemi, dan gangguan supply chain. Dan kategori yang terakhir ada risiko reputasi, di mana kepercayaan publik dapat menurun dalam kategori ini. Cara mengidentifikasi risiko operasional. Identifikasi risiko operasional adalah proses untuk menemukan, mengenali, dan memahami potensi kegagalan dalam aktivitas operasional perusahaan. Langkah yang pertama untuk mengidentifikasi risiko operasional adalah menentukan proses bisnis tersebut, di mana dimulai dari memahami alur kerja atau workflow dalam organisasi, seperti proses pembayaran, pemasangan barang, dan pengiriman. Dipahami untuk mengetahui di mana risiko dapat muncul. Dan proses yang kedua adalah identifikasi sumber risiko. Melalui 4 sumber utama risiko operasional seperti manusia, proses, sistem, dan eksternal, manajemen risiko harus bisa menemukan sumber dari permasalahan yang akan muncul. Proses yang ketiga, menggunakan metode identifikasi. Metode yang dapat dilakukan seperti brainstorming, risk and control self-assessment atau RCST, analisis proses atau flowchart, dan data historis. Dan proses yang terakhir adalah menyusun risk register, di mana risk register adalah hasil dari identifikasi risiko yang sudah dilakukan, mencakup nama risiko, penyebab, serta dampak risikonya. Pun beberapa langkah untuk mengukur risiko operasional. Setelah hasil dari risiko sudah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengukur tingkat risiko dengan 4 cara yang dapat diterapkan sebagai berikut. Cara yang pertama adalah menentukan likelihood atau kemungkinan. Yang kedua, menentukan impact atau dampak. Dan yang ketiga adalah mengelompokkan risiko atau risk level. Yang keempat, menghitung skor risiko. Selanjutnya ada likelihood.
Likelihood adalah ukuran atau kemungkinan terjadi suatu kejadian atau hasil, khususnya dalam statistik, merujuk pada seberapa besar kemungkinan suatu parameter menghasilkan data yang diamati. Skalanya yang pertama ada jarang terjadi, yang kedua kadang terjadi, yang ketiga sering terjadi. Contohnya pada suatu marketplace sering terjadi sistem error pada saat flash sale, maka skalanya 3. Selanjutnya ada impact atau dampak, hampir mirip dengan likelihood dengan menggunakan pengukuran skor sebagai acuan. Dampak dari sebuah resiko dapat ditentukan mulai dari yang menyebabkan dampak kecil hingga besar. Skalanya yang pertama ada dampak kecil, kedua dampak sedang, yang ketiga dampak besar. Contohnya pada suatu manajemen pemasaran absen, pemasaran delay untuk sementara, jadi skornya 2. Selanjutnya ada pengelompokan skor resiko. Pengelompokan skor resiko memiliki tujuan untuk memisahkan skor dan dampak resiko menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada resiko rendah, itu skornya 1-3. Yang kedua resiko sedang, skornya 4-6. Yang ketiga ada resiko tinggi, skornya 7-9. Prioritas penanganan. Prioritas penanganan dapat dilihat melalui 2 tools untuk memvisualisasikan risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Yang pertama, menggunakan risk matrix. Risk matrix adalah alat visual untuk membandingkan risiko dan menentukan prioritas. Jadi, semakin tinggi likelihood dan impact, maka semakin prioritas untuk ditangani. Yang kedua, ada menggunakan indikator risiko. High risk indicator digunakan untuk mendeteksi tanda-tanda awal risiko. Jika indikator naik, berarti risiko mulai terjadi. Menghitung skor risiko. Perhitungan dilakukan guna mengetahui risiko tersebut dikategorikan dalam dampak tingkat tertentu. Rumus umumnya, risiko sama dengan likelihood dikali impact. Contohnya, jika likelihoodnya 3, impactnya 2, maka skornya 5, artinya dampaknya sedang. Selanjutnya menghitung perkiraan kerugian. Slide ini menjelaskan cara memperkirakan kerugian yang mungkin terjadi akibat suatu resiko. Rumusnya adalah expect loss sama dengan probabilitas dikali dampak. Contohnya, jika peluang kejadian 10% dan potensi kerugian 10 juta, maka perkiraan kerugian rata-rata adalah 1 juta rupiah. Lalu ada perubahan karakteristik resiko operasional. Slide ini menjelaskan faktor-faktor yang membuat resiko operasional terus berubah. Perkembangan teknologi dapat memunculkan resiko baru seperti cybercrime dan sistem error. Regulasi baru juga dapat menambah resiko jika perusahaan tidak patuh. Selain itu, perubahan perilaku konsumen dan globalisasi membuat bisnis semakin kompleks. Selanjutnya, evaluasi risiko operasional. Pada slide ini dijelaskan tahapan evaluasi risiko operasional. Pertama, identifikasi risiko untuk mengetahui masalah yang ada. Kedua, analisis penyebab dan dampaknya. Ketiga, penilaian tingkat risiko berdasarkan probabilitas dan dampak. Dan yang terakhir, pengenalian risiko dengan cara menghindari, mengurangi, mengalihkan, atau menerima risiko. Selanjutnya di sini ada contoh studi kasus yang berisi kasus perusahaan jasa keuangan yang mengalami kebocoran data akibat serangan phishing. Dampaknya adalah kerugian finansial, gangguan layanan, dan turunnya kepercayaan ke pelanggan. Solusinya adalah meningkatkan keamanan sistem, menggunakan autentikasi berlapis, memberikan pelatihan keamanan cyber kepada karyawan, serta menyiapkan prosedur pengendalian risiko agar kejadian serupa tidak terulang. Lalu kesimpulan dari materi ini adalah, risiko operasional merupakan potensi kerugian yang timbul akibat kegagalan pada manusia, proses, sistem, maupun faktor eksternal yang dapat mengganggu aktivitas perusahaan. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko ini dapat menimbulkan berbagai kategori kerugian seperti kecurangan internal maupun eksternal, pelanggaran hukum dan kepatuhan, gangguan operasional, hingga penurunan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan identifikasi, pengendalian, dan pemantauan risiko secara berkelanjutan agar kegiatan operasional tetap berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sekian kelompok yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.